pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kami dari kelompok 7 yang pada kali ini ingin melakukan instalasi Linux. Sebelum kami mulai, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, biasa saja sebagai ketua kelompok. Selanjutnya, saya Siti Fadila Nurafni. Saya Zulianatha. Saya Nabila Uli Azhara. Saya Jenny Marvin. Saya William Yonatan. baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke instalasi. Oke. Nah, di sini kami akan menggunakan harddisk. Namun sebelum kita menginstal Linux, kita harus format harddisknya dahulu karena kita akan menginstal di harddisk eksternal. Ini dia barangnya yang sudah terkoneksi dengan USB. Langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi file. Di sini kita menggunakan aplikasi Rufus. Selanjutnya kita pencet yang ini, lalu kita pilih ISO dari Linux yang sudah kita install sebelumnya. Karena di sini masih belum terdeteksi, jadi kita pencet list USB hard drive, akan otomatis terdeteksi di sini. Namun jika masih belum terdeteksi, kalian coba yang lainnya di antara pilihan tersebut. Untuk partition scheme-nya kita ubah menggunakan GPT karena laptop zaman sekarang rata-rata menggunakan GPT. Lalu yang ini kita gunakan UEFI GNOME GSM. Oke, langsung saja kita lanjut. Langsung saja kita pencet OK, lalu kita pencet OK lagi, lalu kita tunggu prosesnya selesai. Nah, karena formatnya sudah selesai, langsung saja kita masuk ke dalam BIOS. Kita reboot laptopnya dulu. Kalau layarnya sudah gelap, langsung saja kita pencet F2. Perlu diketahui, cara masing-masing laptop berbeda berhubung kita menggunakan laptop Lenovo Leoki, jadi caranya menggunakan F2. Ketik berulang kali sampai layar laptop menyala. Nah, udah masuk, kita pencet more setting, kita cari pada bagian security, terus scroll ke bawah, cari yang namanya secure boot. Lalu kita di-disablekan, dan bagian yang belum di-disable lainnya wajib di-disable ya. Semua sudah selesai, kita keluar dengan cara pencet F10. Sesuai dengan arahan yang di sini, kita pencet yes. Langsung saja kita masuk ke dalam boot menu dengan cara memencet F12 di laptop ini. Caranya masih sama, pencet berulang kali. Nah, ketika sudah terdeteksi harddisk yang ingin kita install dengan Linux, langsung saja kita pencet enter. Lalu akan muncul pop-up seperti ini. Langsung saja kita pencet enter kembali. Selanjutnya kita tunggu proses format ini hingga benar-benar selesai. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita cek apakah sudah terkoneksi ke internet atau belum. Caranya kita ketik ping google.com. Jika dia menampilkan ping google.com temporary failure in name resolution, artinya masih belum terkoneksi. Cara mengkoneksikannya kita menggunakan iwctl, kita menggunakan iwd di sini. Oke, langsung device list untuk menampilkan salurannya. Ketik station WLAN 0 get networks. Di sini fungsinya untuk menampilkan jaringan apa yang terdapat pada WLAN 0. Oke, langsung saja kita enter. Selanjutnya di sini sudah tersedia beberapa jaringan yang ingin kita koneksikan. Kita pilih saja jaringan mana yang ingin kita koneksikan. Misalnya saya di sini memilih, langsung saja ketik stasiun WLAN 0, connect nama jaringan yang kamu pilih, lalu jangan lupa ketik tipe security-nya yaitu PSK. Oke, langsung kita koneksikan saja ke jaringan yang tadi kita ulangi cara yang sebelumnya. Selanjutnya kita masukkan kata sandi dari WiFi ini. Lalu ketika sudah ada logo panah ke arah jaringan ini, berarti sudah terkoneksi. Langsung saja kita exit. Kita cek kembali, ketik ping google.com. Jika sudah berjalan seperti ini, berarti sudah bisa, maka kita langsung saja ctrl-c untuk menghentikan proses pengecekan. Selanjutnya, kita langsung install Arch Linux agar kita bisa menggunakan Arch install. Karena kita akan menggunakan Arch Linux menggunakan Arch install tersebut.
Caranya dengan menggunakan Pixmin SY untuk melakukan sinkronisasi data dengan server Arch Linux agar kita dapat menginstal Arch install dari dalamnya. Setelah itu, ketikkan Pixmin -sy keyring min Arch Linux Arch install. Untuk menginstal Arch install, pencet Y dan tunggu prosesnya sampai selesai. Jika sudah, kita masuk ke LSBLK untuk mempartisi hard disk kita di sini. Jangan sampai salah pilih karena kita akan dual boot. Pilih sesuai kapasitas hard disk kita sendiri. Oke, di sini kita cari yang ini. Ini jangan sampai salah pilih, soalnya karena kita ingin melakukan dual boot, berarti jangan sampai salah pilih. Pokoknya dilihat sesuai dengan besaran kapasitas hard disk kita di sini. Karena di sini ada pada bagian SDM, maka kita akan memilih SDA. Lalu kita pilih partisi dengan cara jadi /dev/SDA. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita pencet Z. Coba pencet X. Maaf, kita pencet X, lalu kita pencet Z. Nah, kita langsung pencet Y aja. Oke, pencet Y lagi. Bentar, saya pastikan dulu, soalnya takut salah memilih partisi. Jika yang tadi sudah selesai, selanjutnya kita masuk ke dalam Arch install dan tunggu sampai masuk ke dalam Arch installnya. Khusus 3 dari atas jangan diganggu, namun kita langsung masuk ke disk particulation. Setelah itu kita klik partition, lalu pilih yang paling atas. Lalu pencet-pencet aja, tapi kita pilih sesuai di mana hard disk kita berada untuk menginstal Linux tersebut. Lalu kita pencet spasi, terus enter. Ingat, jangan sampai salah pilih di bagian ini. Lihatlah dari kapasitas storage hard disk kalian. Jika sudah, kita pencet ini yang paling atas, karena ini yang paling baru untuk sekarang. Klik yang atas lagi. Oke, setelah ini kita back, lalu pencet yes. Nah, kita pilih set standard, untuk buildernya kita pilih group. Nah, terus ikuti saja seperti yang di video. Lalu masukkan password sebagai contoh 123. Untuk user account, masukkan nama kalian, lalu masukkan password yang kalian mau. Klik yes, lalu ikuti saja yang di video. Lalu masuk ke profile. Di sini kita bisa pilih tampilan awal kita mau gimana. Di sini saya akan menggunakan Hyperline. Jika ingin ikut tampilan seperti saya, ikuti saja video ini. Untuk glitternya ini untuk tampilan awal pada layar kunci. Misalnya di sini saya ingin memilih Cosmic Glitter. Oke. Untuk aplikasi Bluetooth, biaskan aja. Audio, pilih Pipewire, kan ini yang baru. Print Service, yes. Form Management, udah itu biarin saja. Firewall, itu saja. Ini tak usah diatur. Masuk ke dalam Network Configurations. Kita masuk menggunakan Use Network Manager IWDB kan. Fungsinya untuk ya buat kita lebih simpel aja, langsung dapat menggunakan IWCTL seperti cara kita mengkoneksi internet tadi. Ya langsung aja. Pacman, color ini
terserah. Di sini saya melihat aja additional package. Di sini sepertinya tak usah. Langsung aja escape time zone, pilih lokasi. Nah, bisa dilihat, ini kita sudah mensinkronisasikan, bisa dilihat dalam beberapa detik. Kita akan menjalankan proses instalasi. Di sini, jika kita ingin exit, lanjut mau menginstal sesuatu, terserah kalian. Tapi di sini saya mau menginstal Firefox dan Haruna. Lanjut, kita install Haruna. Ketika proses instalasinya sudah selesai, kita pencet exit, langsung saja kita reboot laptop sekarang dan tunggu ini selesai. Kalau layar laptop sudah seperti ini, langsung saja kita pencet F12. Jika ada tampilan tablet seperti ini, kita klik saja yang seperti di awal. Lalu, tunggu sebentar. Maka ini akan masuk ke dalam menu tampilan awal Arch Linux-nya. Nah, di sini kita masukin kata sandi kita yang tadi. Dan yaps, beginilah proses instalasi Arch Linux. Kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi webnya. Oke, untuk menjalankan web server kita perlu install yang namanya Nginx terlebih dahulu. Caranya adalah sudo pacman su. Ini yang pertama. Kamu masukkan password sama password buat sudo. Oke, yes. Nah, nanti setelah selesai pengunduhan kita masih ada komen selanjutnya. Yaitu sudo pacman nginx. Ini adalah kita perlu menginstall ini agar kita bisa menjalankan web server. Caranya, oke, ketik ini terus tekan yes. Setelah itu sudo system cr nginx. Nah, kalau dia nggak ada, kalau kita ini kita coba tes nyalakan. Nah, kalau di sini belum ada, kita mungkin perlu restart dulu sih, atau kita tes dulu. Coba sistem GTM Jinx. Nah, kalau dia sudah, kamu coba cek localhost. Sini, kita buka localhost dan berhasil. Inilah hasil dari penginstalan web server yang kita jalani.